guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Nur Anissa dengan NIM 225100062. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tantangan Pancasila di era globalisasi. Untuk memenuhi tugas, Bapak Wahyu Setiawan selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Ditonton. Di sini saya akan menjelaskan mengenai globalisasi. Globalisasi adalah kata yang diserap dari frasa atau global, yang artinya meliputi seluruh dunia atau secara keseluruhan. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia dapat menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubungkan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, teknologi, maupun lingkungan. Kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri globalisasi. Ciri-ciri globalisasi antara lain yang pertama, batas antar negara semakin menipis. Di dunia ini terdapat lebih dari 200 negara. Tiap-tiap negara memiliki wilayah dan batas negara tertentu. Oleh karena pengaruh globalisasi, batas wilayah antar negara menjadi hal yang tidak penting lagi. Setiap orang pada zaman sekarang bisa mendapatkan informasi di luar batas negaranya. Perkembangan teknologi dan komunikasi menjadi penyebab hilangnya batas-batas negara tersebut. Sekarang orang dengan mudahnya dapat menghubungi kerabat atau temannya yang berbeda di negara lain dengan menggunakan telepon atau menggunakan alat komunikasi lainnya. Kedua, informasi mudah menyebar. Proses globalisasi adalah penyebaran informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Berbagai peristiwa sekecil apapun sekarang dapat diterima di semua tempat dan oleh semua orang. Globalisasi ini memudahkan setiap negara dan setiap orang menunjukkan diri pada seluruh dunia. Prestasi yang dimiliki seseorang dapat dengan mudah disebarluaskan di seluruh penjuru dunia. Media yang digunakan pun antara lain televisi maupun internet. Dan yang terakhir adalah kegiatan perdagangan semakin luas. Ciri dari globalisasi adalah perdagangan antar negara yang semakin masif. Kegiatan perdagangan terus berkembang akibat pengaruh globalisasi di bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi dan perdagangan di dunia menjadi semakin terbuka, melintasi batas-batas wilayah sebuah negara. Tidak hanya itu, kegiatan ekonomi sekarang ini juga menyangkut masalah perpindahan tenaga kerja. Pada era global, tenaga kerja dapat memilih bekerja di negara manapun sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila. Pancasila adalah ideologi negara yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan dan memunculkan peluang dan tantangan dalam penerapannya. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan tentang peluang dan tantangan Pancasila di era globalisasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang peluang Pancasila di era globalisasi. Peluang penerapan Pancasila merupakan kesempatan dan usaha mencapai persatuan dan kesatuan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Di era globalisasi dan digital seperti sekarang, teknologi informasi, kita bisa mengampanyekan nilai-nilai Pancasila ke seluruh dunia dengan mudah dan cepat. Sehingga praktik kehidupan sehari-hari yang berpedoman pada Pancasila bisa menjadi inspirasi negara-negara lain di dunia. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan Pancasila di era globalisasi. Pertama, munculnya paham atau pemikiran baru yang bertentangan dengan nilai-nilai dan ideologi Pancasila. Yang kedua, masuknya budaya asing yang mengikis budaya asli Indonesia. Ketiga, masuknya kebiasaan dan informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Meskipun pada era globalisasi ini banyak menguntungkan di bidang ekonomi,
dan kehidupan sudah mulai serba instan dan ada apalagi didukung dengan adanya aplikasi belanja online serta kurir yang siap mengantar kemana saja dan kapan saja, dan tingkat pengangguran sudah banyak menurun. Tetapi tindak kejahatan tetap masih terbilang tinggi dan tindak kejahatan tersebut banyak yang melanggar dan menyeleweng dengan nilai-nilai Pancasila. Kesimpulannya, jadi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menumbuhkan rasa kepedulian terhadap nilai-nilai Pancasila agar tidak digerus oleh budaya asing yang ingin menguasai masyarakat. Dan juga sebagai penerus bangsa seperti mahasiswa, harus memberikan contoh yang benar kepada masyarakat agar menanamkan nilai-nilai Pancasila. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.